Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan Sir Musli dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Masih dalam suasana pembelajaran jarak jauh. Kita mudah-mudahan tetap semangat belajarnya ya. Nah, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Seperti biasa, mari kita awali pembelajaran kita dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anakku sekaliannya, kita melanjutkan materi kita tentang cinta Nabi dan Rasul. Ya, di dalam buku PAI di halaman 129 kita melanjutkan pelajaran kita tentang keteladanan Nabi Hud alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama dapat menceritakan kisah Nabi Hud alaihi salam, menyebutkan sifat-sifat terpuji yang dimiliki Nabi Hud alaihi salam, menyebutkan peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Hud alaihi salam, dan menunjukkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Nabi Hud alaihi salam. Baiklah, kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam sebagaimana yang terdapat dalam kisah cerita yang dituliskan di dalam buku, yaitu bahwasanya Nabi Hud alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ia santun, memiliki perilaku yang santun dan berbudi luhur. Nabi Hud alaihissalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak mudah marah. Nabi Hud alaihissalam diutus Allah untuk kaum Ad, ya, kaum Ad yaitu kaum keturunan pengikut Nabi Nuh alaihissalam yang selamat ketika banjir besar datang. Nah, kaum Ad ini tinggal di perkampungan yang terletak di kota Ahqaf di Jazirah Arab. Mereka tinggal di perbukitan yang subur. Sesudah Nabi Nuh meninggal dunia, manusia mulai enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingkari nikmat Allah berupa tanah yang subur. Mereka membuat patung dan menyembahnya. Lalu Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk membimbing mereka, ya, dan Nabi Hud memulai dakwahnya. Nabi Hud mengajak umat untuk menyembah Allah, menjalankan semua perintah Allah, dan menjauhi semua larangan Allah. Nabi Hud memperingatkan mereka jika mereka durhaka kepada Allah, mereka akan ditimpa azab atau siksaan yang pedih. Kaum Ad menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam. Kaum Ad bahkan mengejek dan menuduh Nabi Hud gila. Allah pun menurunkan azab kepada kaum Ad yang kafir itu. Nah, azabnya ini berupa panas dan kekeringan dahsyat yang datang, ya. Kebun-kebun milik kaum Ad menjadi kering dan terbakar, tanaman serta ternak menjadi mati. Kaum Ad tidak bertaubat, mereka malah semakin sombong. Allah pun menimpakan siksa yang pedih. Mereka diserang gumpalan awan panas, angin kencang dan panas, serta bumi gemuruh yang mematikan. Nah, angin itu bertiup selama 8 hari 8 malam. Kaum Ad yang kafir itu pun binasa. Nah, sedangkan Nabi Hud dan pengikutnya yang beriman selamat dalam lindungan Allah SWT. Setelah keadaan kembali tenang, Nabi Hud dan pengikutnya meninggalkan kampungnya dan mereka berhijrah ke negeri seberang untuk membangun masyarakat baru. Nah, keteladanan yang patut kita tiru dari Nabi Hud alaihissalam adalah kegigihannya dalam membimbing manusia ke jalan yang benar. Nah, baik, bisa dilihat dulu ada video tentang kisah keteladanan Nabi Hud alaihissalam. Nah, setelah ini ada tigas ya. Kaum Ad adalah keturunan dari pengikut Nabi Nuh. Mereka tinggal di pegunungan Al-Ahqaf yang mereka semua hidup makmur dan bahagia. Kaum Ad sangat pandai memahat. Mereka membangun rumah-rumah serta benteng yang megah dan menghiasinya dengan patung-patung yang menawan. Mereka juga mulai membuat patung untuk disembah. Patung berhala yang mereka buat
sangat banyak, hingga akhirnya mereka mulai melupakan Allah. Kaum Ad semakin berkembang. Banyak di antara mereka yang suka berbuat curang, berjudi, dan berkelahi. Keadaan kota sangat kacau. Saat itulah Allah mengangkat Nabi Hud untuk membimbing kaum Ad ke ajaran yang benar dan kembali beriman kepada Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaum Ad tidak pernah mendengarkan dakwah dan seruan Nabi Hud. Mereka tetap menyembah dan berdoa pada patung berhala. Rintangan yang dihadapi oleh Nabi Hud semakin berat. Para tetua kaum Ad menuduhnya sebagai seorang pembohong, serta berusaha mengusir Nabi Hud dari kota mereka. Allahu Akbar. Kaum Ad meminta Nabi Hud untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Mereka sungguh-sungguh tidak takut pada hukuman Allah. Nabi Hud kemudian berdoa, seraya memohon petunjuk dari Allah. Allah memberikan peringatan pada Nabi Hud untuk pergi meninggalkan kota. Tak lama kemudian, hukuman Allah pun datang. Badai topan menghancurkan seluruh kota dan mengubur kaum Ad bersama kesombongan mereka. Kisah ini diambil dari surat Al-Haqqah, ayatnya yang ke-6 sampai 9. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu, lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan. Seakan-akan mereka tunggul pohon korma yang telah kosong, lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Dan telah datang Fir'aun dan orang-orang yang sebelumnya, dan penduduk negeri-negeri yang dijungkir balikan karena kesalahan yang besar. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Baiklah, anak-anakku sekalian. Nah, tadi telah kita saksikan video tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Nah, mudah-mudahan dari penjelasan kisah dari video tadi bisa menambah pengetahuan kita. Nah, selanjutnya mari kita berlatih ya. Seperti biasa, jawab pertanyaan yang ada di sini. Ada 5 pertanyaan tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Mudah-mudahan bisa dikerjakan sebagai latihan ya. Demikian saja materi kita kali ini. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.